orang yang mendatangi dukun untuk mengujinya, kemudian untuk menjelaskan dukun tersebut, keadaan dukun tersebut kepada orang-orang, agar kemudian orang bisa memahami dan mengetahui dan berlepas diri dari pengaruh dukun ini. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat Bukhari dan Muslim. Beliau pernah mendatangi Ibnu Sayyad, lalu kemudian mengatakan, inni akhaba'tu laka khabi'an, sesungguhnya saya sedang menyembunyikan sesuatu, kamu tebak apa itu? Ibnu Sayyad mengatakan ad-dukh. Dukh artinya dukhan, yaitu asap. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan ikhsa fala ta'du kadrak, celakalah engkau tidak akan pernah melampaui kapasitasmu atau kemampuan. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta izin untuk memenggal lehernya, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Maka kita lihat keadaan-keadaan ini. Apabila kita mendatangi dukun hanya untuk bertanya, maka aku tanam bawang, itu haram hukumnya. Dasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bina terima sempajata Allah Ta'ala 40 hari." Kalau kita datang kemudian membenarkan apa yang diinformasikan, disampaikan oleh dukun tersebut, majapun kaki kapiriki wi akorange, nasabah akorange, semuanya turun untuk memerangi hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga, jika memang tujuan kita untuk menjelaskan tipu daya daripada dukun ini, maka hal itu adalah hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.